Saya pernah datang ke satu pengusaha di Bandung. Usahanya turun, drop, turun. Datang kepada saya, Ustadz tolong liatin dong perusahaan saya, begitu kata dia. Kayaknya ada yang ganggu nih. Gitu. Siapa yang ganggu? Lagi emang gue dukun apa? Ngeliatin yang begituan. Ya Ustadz, Allah ini lagi rame, tiba-tiba kayak mulai mati lampu gitu Pak Ustadz. Saya datang ke sana. Ternyata keluarga ini keluarga saleh saleha. Nggak ketemu asbab dia jatuh, nggak ketemu. Saya tanya menyekutukan Allah, tidak. Bener nih, nggak ada jimat, nggak ada wafak, nggak ada yang lain, nggak ada. Ninggalin sholat, nggak pernah. Durhaka sama orang tua, nggak. Berzina, enggak. Duit haram kali ini, enggak. 10 dosa besar saya tanya, nggak ada yang dia kemudian lakukan. Oh, saya bilang kalau begini mah ujian. Insya Allah usaha ibu pasti akan naik lagi. Tapi ini lama Ustaz, udah 1 tahun, udah hampir 2 tahun. Sekarang saya udah kebayang nih 5 miliar saya bakal rugi, dia bilang. Terus datanglah waktu asar. Terus saya nanya sama dia, masjid di mana yang dekat? Ustaz, minta izin, tolong sholatnya di rumah saya. Udah disiapin di lantai 2. Bekas musola. Saya mulai bekas musola. Ya Ustadz, itu dulu tempat ngaji anak-anak. Hah? Dulu tempat ngaji anak-anak. Oke ya. Ya Ustadz ya, sebagian karyawan saya biar ikut. Oke. Udah di bawah, naiklah ke lantai 2 Oke. Sampai lantai 2, saya ngelihat ada lekar-lekar bertumpuk. Udah berdebu. Terus saya tanya, ini apaan ini lekar-lekar ini? Ini dulu bapaknya ngajar Quran Ustaz. Jadi bapaknya ngajar Quran? Ya Ustaz. Terus apa yang terjadi? Nggak ngajar lagi? Ya Ustaz, ketika usaha kami udah mulai naik, saya minta sama suami saya, sudah sih nggak usah ngajar lagi. Temenin saya bisnis. Akhirnya mulailah dia tinggalin bisnisnya. Tadinya 5 kali jadi 3 gitu loh. 3 kali jadi 2, 2 jadi 1. Terus bubar pengajiannya. Rupanya dia tidak menyadari itu justru yang menjadi sumber rizki buat dia. Maka langsung saya bilang, Bu, sudah ketemu? Sudah ketemu. Insya Allah mulai besok nih biru lagi terus. Sampai insya Allah kemudian pasti Allah akan memberikan karunia-Nya. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Ini, ayo kita lapin habis sholat. Haji habis sholat asar, saya lapin sama teman-teman Darul Quran, lapin. Dan saya bilang, Bapak besok ngajar lagi. Senang sekali bapaknya. Ustaz, besok saya ngajar lagi. Iya. Saya itu tadinya pengen ngajar lagi, tapi takut sama istri saya. Kenapa takut sama istri? Ya habis banyak kerjaan katanya, ini mau ganggu. Salah. Maka kemudian ya televisi menjadi saksi saat itu. Ada seorang ibu yang datang bercerita seperti ini. Kemudian apa dia bilang? Kalau kemarin saya khawatir 5 miliar menjadi hilang, pada hari ini Ustadz saya bawa cek sebesar 5 miliar, saya akan serahkan kepada Ustadz untuk kemudian dipakai membangun pesantren. Dia serahkan bersama itu juga tanah kira-kira 2 hektar di ujungnya Bandung, udah mau pindah ke kabupaten lain. Di televisi itu juga kemudian saya umumkan, Bu, jadi sudah ada duitnya 5 miliar, sudah ada tanahnya itu 2 hektar, sudah. Mana ceknya? Ceknya kemudian saya perlihatkan kepada pemirsa, dan saat itu saya bilang, Bu, saya kembalikan lagi kepada ibu. Bapak saja yang membangun, insya Allah saya akan bantu. Maka berdirilah kemudian pesantren yang akhirnya harganya lebih mahal daripada pesantren, lebih mahal daripada usaha dari si ibu itu. Maka kelak nanti guru-guru Quran akan diuji oleh Allah dengan dunia. Ambil dunia itu, mau ditawarin, yang penting jangan meninggalkan Qurannya. Nanti akan ditawarin jadi gubernur, ambil, tawarin. Masa ditawarin nggak ngambil? Ambil, yang penting jangan tinggalkan Qurannya. Malah jejak terus dengan Quran, jejak terus. Pagi-pagi muncul di TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, ayo sebagai Presiden Republik Indonesia, kita baca Ar-Rahman dulu. Wah, adem.
adem. Nanti setengah 12 saya muncul lagi di TV. Assalamualaikum gitu. Jangan lupa Indonesia ya, bentar lagi azan Johor ya. Jangan jualan terus lo pada ya, jangan kerja terus. Kasih buat Allah. Makasih ya, sampai ketemu lagi asar. Assalamualaikum. Muncul. Pokoknya tugas saya begitu aja udah. Itu aja udah tugas saya udah. Insya Allah. Sebagai penutup ibu bapak yang dirahmati Allah, saya akan kembalikan lagi kepada MC. Tapi saya akan berikan kabar gembira. Mas Jody sudah tahu, Kiai Jazir juga sudah tahu. Ada kabar gembira. Saya pengen semua ada dream inside. Ya, ada dream inside. Jangan hopeless inside, tapi dream inside. Harus ada di sini seperti bacaannya ini. Mempersiapkan pemimpin bangsa. Besok kita akan lihat Presiden Republik Indonesia tidak lagi disumpah dengan Quran di atas kepalanya. Kenapa? Karena presidennya sudah hafal Quran. Pokoknya nanti yang menyumpah presiden cukup menempelkan tangannya di dada si presiden. Kenapa? Karena Quran sudah ada di sini. Insya Allah. Dream inilah yang harus saudara bangun. Saya puji betul, saya apresiasi betul. Alhamdulillah kalau melihat ini, mempersiapkan pemimpin bangsa. Allah Subhanallah. Insya Allah. Saya kabarkan berita gembira kepada ibu dan bapak semua. Salah satu impian saya menjadi imam di Masjidil Haram. Itu impian saya. 2003 mulailah kita mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku menjadi imam di Masjidil Haram. Dream inside, nggak pernah saya keluarin, di dalam terus. Keep it inside, keep it in front of you. Taruh juga di depan. Supaya kemana aja kita moving toward, kita ke dalam mimpi kita dan menuju mimpi kita. Alhamdulillah ibu bapak dan Allah 2003 berdoa kepada Allah mulai supaya bisa menjadi imam di Masjidil Haram. 2006 dikabul Allah. 2006 kemudian saya yang sudah menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi saya nyampe Jeddah jam 11 malam. Kemudian masuk ke kota Makkah ke Masjidil Haram jam 1:30. Rombongan belum pada sholat Isya. Lalu kemudian saya mempersilahkan satu orang komat. Kita sholat Isya. Siapa yang menjadi imam? Yusuf Mansur. Di mana itu? Di Masjidil Haram. Ke Kabul. Alhamdulillah. Saudara, jangan berhenti. Do not stop. Jangan berhenti. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Keep going. Terus jalan. Maka saya bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak cuma pengen jadi imam di sini, tapi di depan sono ya Allah. Gitu. Terus jalan. Sampailah kemudian saya berteman dengan hampir seluruh imam di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Bahkan WA-an. Sama imam-imam tuh WA-an. Udah bangun saya gitu. Stay custom saya. Fan enta, masya Allah. WA-an sama imam-imam. Berteman. Saya didengarnya sakit. Mereka kemudian mengirimkan ucapan doa. Imam-imam Masjidil Haram Nabawi berteman. Doa sama ikhtiar mendekatkan pada mimpi kita. Alhamdulillah sampai suatu saat Kiai, para pengurus dan teman-teman se-Indonesia, guru-guru Quran, sampailah kemudian saya ibu keluar nih dari majelis imam, berdua sama imam menuju Ka'bah. Allah. Jadi di depan nih imam, saya di belakang. Aduh, udah dada gitu. Imam, aneh di belakang. Jalan kemana? Jalan ke tempat imam, depan Ka'bah. Jadi ini Ka'bah, imam, saya. Allah. Nangis, saya betul nangis. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan pingsan nih imam. Kalau imamnya pingsan, kan saya maju gantiin. Imamnya nggak pingsan-pingsan, Pak.
Aduh, alhamdulillah. Nah di situ kemudian saya berdoa lagi, ditemenin Mas Jody, ditemenin Ustadz Selamat, temen yang lain-lain, saya berdoa. Apa doanya? Begini doanya, dan saya mudah-mudahan mohon didoakan, ya insya Allah ini dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang begini sama Allah, dengerin, listen to me, dengerin. Doanya begini, ya Allah, Engkau tahu betapa inginnya diriku ini menjadi imam di Masjidil Harammu ini. Ya Rabb, jika harus menjadi imam di sini, jika untuk menjadi imam di Masjidil Harammu ini ya Allah, saya harus dulu menjadi Presiden Republik Indonesia, nggak apa-apa ya Allah, saya ridho. Saya bilang sama Allah, kalau untuk menjadi imam di Masjidil Haram, saya mesti dulu menjadi Presiden Republik Indonesia, nggak apa-apa ya Allah, saya terima dengan lapang dada. Sebab apa? Nanti setelah menjadi presiden, saya akan kunjungan ke negara. Begitu kunjungan negara, raja nanya sama saya, Pak Presiden, apa yang saudara mau inginkan dari saya? Saya akan bilang, saya pengen jadi imam. Oke, done, beres, done, selesai. Dah, mikir-mikir, Ustadz Yusuf jadi imam. Nanti setelah saya udah pulang, ambil jabatan tuh, ambil. Enggak, kita nggak ngincer jabatannya. Gua mau jadi imam doang, lo ambil, sono ambil. Kalau berani sini. Iya kan, Panglima TNI udah punya saya. Kapolri udah punya saya. Presiden, oh gimana sih? Jaksa Agung sudah. Berani ambil. Saudara-saudara dirahmati Allah, itu doa. Ternyata Allah itu Al-Wahhab. Apa kata Allah? Kalau ibu pengen punya rumah, lalu nunggu ibu punya duit dan jadi orang kaya, aku bukan Allah. Allah itu adalah ibu belum berubah, tapi rumah bisa Allah berikan kepada ibu. Allah. Maka Allah mengatakan kepada saya, Suf, kalau kamu jadi imam, nunggu kamu jadi presiden dulu, aku bukan Allah. Jadi Allah membuktikan kebenaran. Nggak perlu saya menjadi presiden dulu, imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, tahun yang lalu, mulai dari 2014, 2 tahun yang lalu, 2014, saya memberikan kabar gembira menjelang salam kepada ibu dan bapak semua dan mengucapkan selamat atas kemudian dibukanya kongres, dan mudah-mudahan berlangsung kongres ini dengan izin Allah, berkah Allah dan pertolongan Allah. Mudah-mudahan ini bisa bahagia mendengar kabar gembira ini. Mulai 2014 saya sudah resmi menjadi imam di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa. Ada mukanya begini, dia ngeliatin temennya, masa sih. 2014 saya alhamdulillah officially resmi ya dipercaya menjadi imam di Masjid Nabawi. Setiap kapan saya datang ke Nabawi, saya boleh menjadi imam di sana. Subhanallah. Quran. Ini Quran. Kalau bukan Quran, nggak bisa saya. Saudara, jadi kalau saya datang ke Masjid Nabawi, imam udah berdiri nih imam nih, udah berdiri. Sudah tinggal takbir. Tapi kemudian saya datang. Imam nih mundur. Nggak percaya. Imam mundur. Ada yang bisikin, Syekhna, ada Ustadz Yusuf Mansur. Imam nggak jadi. Langsung bilang, Ustadz Yusuf Mansur, fadhal, silahkan. Gitu. Betul, terjadi ini, nggak percaya, ikut aja. Kenapa bisa begitu? Alhamdulillah, tahun 2014 masjid di pesantren Darul Quran berdiri dan bisa dipakai, namanya Masjid Nabawi. Jadi kapan saja saya datang ke pesantren, ke masjid Darul Quran, ya saya boleh jadi imam begitu. Alhamdulillah.